Wahai saudaraku, mari kita bayangkan seorang kiai dihormati karena ilmunya, dicintai karena ibadahnya. Sholat 5 waktu berjamaah tak pernah ia lewatkan. Puasa Senin Kamis ia jaga sejak muda. Kitab-kitab tebal telah khatam diajarkannya kepada murid-murid, dan malam-malamnya tak pernah lepas dari tahajud dan doa. Orang-orang memujinya, ahli ibadah, orang syalih, calon penghuni surga. Lalu ajal pun datang. Jasadnya dibungkus kain putih, disyalatkan ribuan orang, dan diturunkan ke liang yang gelap namun harum karena doa. Namun, di balik tanah yang basah itu, tak ada tepuk tangan, tak ada pujian. Yang datang hanyalah 2 malaikat, wajah mereka tegas, suara mereka mengguntur, tanah pun menghimpit, langit tertutup, dan dari kegelapan muncul rantai merah membara, menjerat tubuhnya dan menyeretnya ke jurang api, panas, gelap, dan menyesakkan. Dan yang menjadi penyebab semua itu bukan zina, bukan riba, bukan kemaksiatan besar, tapi sebuah cincin kecil di jari kanannya. Cincin yang dulu ia beli dengan uang sisa uang proyek yang tak ia kembalikan. Hanya beberapa lembar rupiah, tapi tak ada izin, tak ada rasa bersalah. Dan hari ini, itulah yang menjeratnya di hadapan Rabb semesta alam. Wahai saudaraku, sekarang bayangkan, jika kita yang berada di posisi kiai itu, apakah selama hidup kita tak pernah menyentuh harta yang bukan hak kita? Apakah ada uang kas masjid, sisa proyek, atau dana umat yang pernah kita ambil tanpa sadar, tanpa peduli, tanpa merasa salah? Simak kisah ini hingga akhir, karena bisa jadi yang akan menyeret kita ke azab bukan dosa besar yang kita jauhi, tapi satu kelalaian kecil yang tak pernah kita sesali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Di sebuah desa kecil yang sejuk di lereng gunung, hiduplah seorang kiai yang begitu dicintai umat. Namanya harum di seluruh pelosok kampung. Beliau bukan hanya seorang alim yang menguasai berbagai kitab, tapi juga dikenal karena akhlaknya yang lembut, tawadhu, dan bersahaja. Setiap pagi beliau berjalan kaki menuju surau kecil yang didirikannya dari hasil swadaya warga. Di sana, ia mengajar anak-anak mengaji, mengulang-ulang tafsir ayat-ayat akhlak, dan menyisipkan kisah-kisah hikmah yang menggetarkan hati. Setiap kalimatnya ditunggu, setiap doanya diaminkan penuh harap. Para petani, pedagang, bahkan orang yang dulu jauh dari agama, perlahan mendekat karena kelembutan sang kiai. Ia tak pernah marah. Ia selalu tersenyum, bahkan kepada mereka yang dulu pernah menertawakan jubah dan serbannya. Ia mengajarkan bahwa Islam itu rahmat, bukan celaan. Bahwa dakwah itu sentuhan, bukan tekanan. Namun, di balik kelembutan dan kemuliaannya, ada satu rahasia kecil yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Di kamar kayunya yang sederhana, di dalam kotak kayu tua peninggalan ayahnya, terletak sebuah cincin, batu akik merah yang berkilau. Ia jarang memakainya, tapi ia menjaganya seolah itu benda berharga. Dan memang benar, cincin itu bukan sekadar perhiasan biasa. Itu adalah saksi bisu dari satu bab kelam dalam hidup sang kiai. Masa lalunya, ketika ia masih muda, baru belajar mengelola amanah, dan pertama kali mendapat kepercayaan besar dari masyarakat. Waktu itu, sang kiai masih seorang pemuda penuh semangat. Namanya baru dikenal karena kecerdasannya dalam membaca kitab kuning. Ia baru saja pulang dari pesantren besar di kota dan langsung diminta membantu pembangunan masjid desa. Panitia masjid melihat sosoknya sebagai orang muda yang bisa diandalkan. Maka ditunjuklah ia menjadi bendahara. Ia menerima amanah itu dengan bangga. Dengan sepenuh hati, ia mencatat pemasukan, mengatur pengeluaran, dan mengawasi setiap pengrajin yang bekerja menyelesaikan rumah Allah itu. Hari-harinya diisi dengan kesibukan luar biasa. Bolak-balik ke toko bangunan, berunding dengan tukang, hingga melayani donatur yang menitipkan amanah. Semua ia lakukan dengan ikhlas. Tapi sebagai manusia muda yang kadang disusupi bisikan halus dari syaitan, ada satu momen rapuh yang akhirnya menjeratnya. Saat pembangunan hampir rampung,
ia menemukan amplop berisi uang di salah satu laci meja panitia. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk membeli sesuatu yang sejak dulu ia inginkan, cincin batu merah yang ia lihat di kios pasar minggu lalu. Hatinya berdebat hebat saat itu. Apakah ini uang lebih ataukah milik seseorang yang terlupa? Ia mencari-cari catatan, mencoba mencocokkan angka, tapi nihil. Tak ada yang tahu uang itu berasal dari siapa. Ia menunda keputusan beberapa hari, tapi bisikan itu makin kuat dan akhirnya ia mengambil uang itu. Ia membelikan cincin lalu menyimpannya, tanpa catatan, tanpa cerita. Ia menenangkan hatinya dengan berbagai alasan. Aku sudah kerja keras selama ini. Jumlahnya kecil, tak sampai membangun rumah. Toh, aku tetap menjaga amanah lainnya. Hari demi hari berlalu. Masjid selesai dibangun. Warga bersyukur. Ia pun menjadi kiai, mulai mengajar dan dihormati. Lambat laun, perasaan bersalahnya meredup, tenggelam dalam rutinitas dakwah dan amal. Tapi hati yang pernah dilukai tak akan pernah sembuh sempurna tanpa taubat sejati. Meski orang-orang memujinya sebagai ulama saleh, di dalam dirinya ada sesuatu yang selalu menahan setiap tawa, setiap sujud, dan setiap rasa syukur. Cincin itu ia simpan rapi di kotak tua. Jarang ia pakai, seolah tak ingin mengingatkan diri sendiri tentang asal-usulnya. Tapi justru disitulah bahayanya. Ketika dosa kecil disimpan dalam diam, tanpa niat untuk menghapusnya. Ia sempat berpikir untuk menjual cincin itu, tapi hatinya menunda. Berkali-kali hendak mengembalikan nilainya ke masjid, namun tak tahu lagi harus kepada siapa. Dan setiap kali ingin membahasnya dalam ceramah, mulutnya keluh. Takut membuka aib masa lalu. Dan pada akhirnya, ia memilih diam, menunggu waktu berlalu, dengan harapan bahwa amal besarnya cukup untuk menutup kekeliruan kecil itu. Ia tak tahu bahwa justru dosa kecil yang tidak ditobati bisa menjadi bara besar di akhirat nanti, dan bahwa Allah tak melihat besar atau kecilnya nominal, tapi bersih atau tidaknya hati dari pengkhianatan pada amanah. Dan dosa, meski setipis kertas, bila tak dicuci dengan taubat, tetap bisa menjadi pengait menuju neraka. Sampai suatu malam, Allah menunjukkan bahwa satu cincin kecil bisa menjadi rantai yang menyeret ruh ke jurang paling dalam jika tidak segera dilepaskan dengan air mata yang tulus. Malam itu sunyi, angin berdesir lembut menyapu dedaunan di halaman pesantren. Di dalam rumah kayu sederhana, sang kiai bangkit dari duduknya hendak mengambil air wudhu. Usianya sudah lanjut, rambutnya memutih, punggungnya membungkuk, namun langkahnya tetap tenang seperti biasa. Namun malam itu berbeda. Baru 2 langkah menuju tempat wudhu, tiba-tiba tubuhnya limbung. Pandangannya gelap, jantungnya seolah berhenti berdetak. Tubuhnya roboh, terbanting ke lantai kayu dengan suara pelan, dan sunyi menyelimuti rumah. Anak dan santri yang mendengar suara jatuh segera berlarian. Mereka melihat sang kiai tergeletak, matanya tertutup. Tak ada denyut nadi, tak ada napas, semua panik. Ada yang menangis, ada yang membaca Yasin. Tapi di balik tubuh yang diam itu, ruh sang kiai tengah ditarik dari jasadnya. Ia merasa dirinya melayang, terbang di antara cahaya dan bayangan. Lalu tiba-tiba, suasana berubah. Gelap, panas, pekat, tercium bau terbakar, terdengar jeritan dan tangisan yang menyayat jiwa. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tak ada siapa-siapa. Lalu dari kejauhan, tampak bayangan hitam tinggi besar, mendekat cepat, membawa rantai besi membara. Kiai itu berteriak, "Aku ini hambamu, aku ahli ibadah, aku mengajar Al-Quran." Tapi makhluk itu hanya menunjuk satu titik di tubuhnya. Ia menunduk dan terperanjat. Cincin di jari kanannya bersinar merah menyala, seolah menarik dirinya menuju jurang api. Ia mencoba mencabutnya, tapi tak bisa.
Cincin itu lengket, seperti tertanam dalam dagingnya. Tiba-tiba tanah tempat ia berpijak retak. Dari dalamnya muncul lidah-lidah api yang menjilat, menari, mengeluarkan suara mengerikan. Dan dari dalam kobaran api itu terdengar satu suara berat dan menggema. Engkau telah mengajar, tapi belum membersihkan satu harta haram yang kau bawa mati. Cincin itu menjadi saksi bahwa engkau lebih takut malu pada manusia daripada takut murka Rabb-Mu. Sang kiai menangis, ia tersungkur, seluruh tubuhnya gemetar. Ampuni aku ya Allah, aku lupa, aku lalai, aku takut. Tapi tak ada jawaban. Tubuhnya mulai terseret, kakinya terbakar, jeritannya memecah langit. Ia merasa ruhnya pecah, retak, dan seluruh amalnya melayang, tak bisa menolong. Dan saat nyaris masuk ke lubang itu, tiba-tiba ada cahaya kecil menyilaukan. Cahaya itu menepis makhluk hitam tadi. Lalu terdengar suara lembut, namun tegas. Ia belum kami matikan. Ia kami beri kesempatan, karena tangisnya tulus. Sekejap, tubuhnya terlempar kembali. Ia terbangun di dunia. Tubuhnya masih tergeletak. Air mata membasahi wajahnya. Mulutnya komat kamit. Ampuni aku, ampuni aku. Anak-anak dan santri terdiam. Mereka tak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi bagi sang kiai, ia tahu itu bukan mimpi, itu bukan ilusi. Ia baru saja melihat awal neraka. Ia diseret, dipermalukan, dan hampir dihukum karena satu cincin kecil yang selama ini ia diamkan. Dan sekarang, tak ada waktu lagi untuk menunda taubat. Harta haram tak mengenal usia. Dosa tak kenal jasa. Selama belum dihapus dengan jujur dan bersih, maka ia akan terus menagih, bahkan setelah ruh kita keluar dari tubuh. Sejak terbangun dari mati surinya, kiai itu bukan lagi orang yang sama. Malam itu, setelah seluruh santri tertidur, ia duduk seorang diri di sudut musala. Cahayanya redup, hanya ditemani pelita kecil. Jari-jarinya menggigil, pandangannya kosong. Tapi air matanya terus menetes. Cincin itu masih ada di jarinya, tapi kini tampak seperti bara. Ia memandangnya lama. Lalu dengan sekuat tenaga, ia mencoba mencabutnya. Dan berhasil. Cincin itu jatuh ke tanah. Suaranya seperti batu membentur besi. Tanpa ragu, ia menggenggam cincin itu dan berlari keluar. Di bawah sinar bulan, ia berdiri di pinggir sungai belakang pesantren. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar membaca istighfar. Lalu dengan satu lemparan penuh amarah dan sesal, ia melempar cincin itu ke sungai yang mengalir. Tak ada suara percikan, tapi di dalam hati, seolah terdengar ledakan. Ya Allah, ambil semua milikku, tapi jangan ambil rahmat-Mu. Malam itu, sang kiai tak tidur. Ia sujud lama, sangat lama, hingga dahi dan sajadah basah oleh tangis yang tak henti. Di sepertiga malam, ia mengambil satu buku tua, catatan keuangan pembangunan masjid puluhan tahun lalu. Ia buka halaman demi halaman. Ia temukan selisih itu. Ia ingat jumlahnya. Dan ia menulis di selembar kertas, amanah yang belum aku kembalikan. Hari-hari berikutnya, perubahan besar terjadi. Ia jual sebagian hartanya, sawah, perhiasan, bahkan koleksi kitab-kitab langka yang sangat ia cintai. Semua untuk mengganti harta haram yang dulu ia ambil, walau hanya selembar 2 lembar rupiah. Ia datangi pengurus masjid. Ia ceritakan semuanya dengan wajah tertunduk dan suara bergetar. Semua terdiam, tapi tak ada yang mencela. Mereka menangis bersama. Uang itu sudah lama dipakai kiai, kata seorang pengurus. Tapi sang kiai menjawab, tapi catatannya belum dihapus. Aku hanya ingin mencucinya sebelum terlambat. Setiap malam Jumat, ia adakan pengajian khusus dengan tema kejujuran dalam rezeki. Ia berkata di mimbar, jangan pernah bangga dengan amal sebelum kita pastikan ia dibangun dari rezeki yang halal. Santri-santri mendengarkan dengan mata berkaca-kaca.
bukan karena indahnya ceramah, tapi karena mereka tahu apa yang disampaikan lahir dari luka dan penyesalan. Suatu hari, seorang pemuda bertanya, "Pak Kiai, apakah uang haram yang sedikit bisa membuat amal-amal besar menjadi sia-sia?" Ia menjawab lirih, namun tegas, "Sedikit racun bisa merusak satu guci madu. Sedikit haram cukup untuk menyeret seluruh tubuh kita ke neraka." Sejak mati suri itu, sang kiai bukan hanya mengajarkan tafsir dan fikih, tapi juga menghidupkan makna taubat sejati. Bukan sekadar penyesalan, tapi tindakan nyata, mengembalikan, mengganti, membersihkan. Ia makin jarang bicara tentang kehebatan ilmu. Ia lebih sering bicara tentang betapa lemahnya manusia dan betapa luasnya ampunan Allah bagi yang benar-benar kembali. Dakwahnya berubah, bukan lagi dari atas mimbar yang tinggi, tapi dari hati yang merunduk, penuh penyesalan, namun dipenuhi harapan. Ia pernah berkata kepada salah satu murid dekatnya, "Dulu aku kira Allah akan menerima semua amalku hanya karena aku mengajar. Tapi ternyata Allah ingin aku belajar bahwa 1 rupiah haram bisa membakar lautan ibadah." Sejak itu, ia menjadi pribadi yang sangat berhati-hati dalam bicara, dalam menerima hadiah, dalam mengelola dana, bahkan dalam membeli air minum. Semua ia ukur dengan satu standar. Apakah ini benar-benar halal? Dan sejak hari itu pula, ia tahu kesempatan kedua bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disyukuri dengan hidup yang lebih jujur, bersih, dan benar. Waktu berlalu, tahun demi tahun, usia sang kiai terus menua. Rambutnya memutih, suaranya mulai gemetar, tapi semangatnya justru semakin menyala. Di ujung usianya, ia mendirikan sebuah pesantren sederhana, tidak besar, tapi istimewa. Karena khusus dibangun untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, tidak ada plakat nama di gerbang pesantren itu. Tidak ada tulisan wakaf dari KH Fulan. Bahkan, tidak ada satupun catatan tentang siapa pendirinya. Jika ada yang bertanya, para santri hanya menjawab, "Pesantren ini hadiah dari seorang hamba Allah yang ingin menebus masa lalunya." Kiai itu memilih tinggal di kamar paling kecil, paling sederhana, di pojok bangunan yang paling sunyi. Tiap malam, ia bangun lebih awal dari semua santri, membersihkan kamar mandi, menyapu mushola, dan menyiapkan air wudhu. Jika ada yang protes, ia hanya tersenyum dan berkata, "Biar Allah yang tahu, aku sedang mencuci bekas-bekas lalai." Hidupnya makin dalam, bukan karena banyak ceramah, tapi karena tiap geraknya terasa ibadah. Ia tak pernah berbicara soal kebesaran dirinya. Ia hanya terus mengingatkan tentang kebesaran Allah dan bahayanya satu rezeki haram yang tidak disucikan. Kata-kata favoritnya selalu diulang, "Aku takut di akhirat nanti aku terseret hanya karena 1 rupiah yang haram." Ia pernah berkata kepada seorang donatur yang ingin menyumbang besar, "Saya tak bisa menerimanya sekarang, sebelum saya tahu persis dari mana asalnya. Karena pesantren ini dibangun bukan dari uang, tapi dari taubat." Hari-hari terakhirnya dipenuhi dengan tafsir ayat-ayat kejujuran. Ia sering menangis saat membaca, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil." Al-Baqarah ayat 188. Lalu pada suatu malam, setelah mengajar tafsir seperti biasa, ia duduk lama di sudut mushola. Beberapa santri melihatnya masih bersujud, tak bergerak, tenang. Ketika didekati, ia telah wafat dalam sujud, dalam keadaan mengajar, dalam detik penuh keikhlasan. Wajahnya bersih, seperti orang tidur, senyum kecil menghiasi bibirnya, dan tangannya masih dalam posisi menengadah, seperti sedang berdoa. Seluruh santri menangis, warga desa berdatangan, ribuan orang ikut mengantar jenazahnya, tapi tak ada satupun yang menemukan cincin itu.
cincin yang dulu pernah menyeretnya ke neraka lenyap entah kemana. Salah satu muridnya berkata pelan, "Mungkin Allah sudah mencabutnya karena taubatnya telah menyucikan luka yang dulu ia tinggalkan." Hari itu, langit tampak lebih teduh, awan menggantung lembut, dan hujan turun perlahan, seperti tangis langit yang mengiringi kepulangan seorang hamba yang telah selesai belajar dan lulus dengan nilai terbaik di sisi Rabb-Nya. Kisah sang kiai menyebar ke berbagai tempat, tak karena ceramahnya, tapi karena perjalanannya dari kelalaian menuju taubat, dari ketergelinciran menuju keselamatan. Ia bukan kiai yang sempurna, tapi ia adalah kiai yang bersungguh-sungguh memperbaiki diri, meski hanya karena satu kesalahan kecil yang nyaris menyeretnya ke neraka. Kini, namanya harum, tapi bukan karena disematkan manusia, melainkan karena ia telah membuktikan bahwa taubat yang sungguh-sungguh bisa mengangkat manusia dari jurang neraka menuju cahaya ridha-Nya. Jika kalian sedang diuji, ingatlah kisah sang kiai ini, bahwa satu kesalahan kecil bisa menghapus lautan amal jika tidak segera disucikan oleh taubat. Bukan dosa besar yang menyeretnya ke neraka, tapi satu cincin kecil dari uang yang tak halal. Dan bukan pula kekayaan atau kehormatan yang menyelamatkannya, tapi air mata taubat dan kesungguhan menebus setiap kekeliruan. Maka jangan pernah remehkan dosa kecil, karena bisa jadi justru itulah yang paling kita abaikan dan paling dituntut di hadapan Allah nanti. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang melembutkan hati dan jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.